Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansyur wahfaz wa ayyid nahdatal watan bil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Al-Mukarramun, Bapak-bapak, Tuan Guru, Ketua Dewan Pembina dan anggota yang alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita, yakni Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Salihuddin Firdaus KHLC, Al-Ustaz Ridwan Al-Azhari, Tuan Guru Haji Ridwan Al-Yamani, Tuan Guru Haji Abdul Hanan LC yang pada kesempatan ini tidak berkesempatan hadir bersama kita karena ada sesuatu dan lain hal yang tidak bisa ditinggalkan. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua dan anggota Dewan Pengawas Yayasan Pondok Pesantren Sagapus Saleh Nahdlatul Watan Lenek 2, Bapak-bapak Kepala Desa yang alhamdulillah sudah hadir, Bapak Kepala Desa Lenek Baru yang baru saja dilantik. Beliau ini adalah satu juga di antara Dewan Pendidik Dewan Rasah. Namun karena diamanatkan oleh masyarakat untuk berbuat, berkarya dan berkhidmat untuk masyarakat lewat pemerintahan, alhamdulillah. Tentunya kita berharap mudah-mudahan amanat itu adalah bagian daripada calon Allah memberikan curahan rahmat dan nikmatnya. Juga alhamdulillah hadir Bapak Kepala Desa Sukarma, Bapak Haji Muhammad Tahir SH. Beliau juga berangkat dari pendidikan madrasah kita di sini, bahkan sempat mengajar saya dulu beliau. Ya. Sehingga seandainya beliau masih di sini, dia sudah bukan bapak guru, tapi baloknya guru sudah. Ya, ya. Kenapa? Karena saya saja yang menjadi anak didik beliau sudah bisa dibilang papuk guru di sini. Kenapa? Karena anak yang sudah kami didik di sini, anaknya lagi sudah kami didik di sini, anaknya itu lagi sudah kami didik di sini. Baru terasa ternyata toa wahita kan. Ya. Juga alhamdulillah hadir di sini Bapak Kepala Desa Lenek Lau, Kepala Wilayah Desa Lenek Lau, yakni Saudara M. Zaini yang alhamdulillah juga hadir di tengah-tengah kita, turut serta memberikan support ya untuk suksesnya acara kita ini dan selalu mendampingi kita dalam perjuangan juga. Dan alhamdulillah Bapak Kepala Desa Sukarma dan Bapak Kepala Desa Lenek Lau mudah-mudahan mendapatkan amanat dan mandat dari masyarakat untuk mengembangkan dan memperluas pengabdiannya di masyarakat, bukan hanya di wilayah Desa Sukarma dan Desa Lenek Lau, tapi bisa berbuat banyak untuk Dapil 4 ya, Dapil 4. Karena beliau-beliau ini adalah didaulat untuk menjadi calon legislatif periode 2024 sampai 2029.
Artinya ditanya nyalon jadi kurang paham kita kan. Ya, mudah-mudahan dan kehadiran beliau di tempat ini bagian daripada jalan, bagian daripada celah Allah turunkan berkah dan kesuksesan, sehingga mudah-mudahan kita semuanya yang ada di wilayah Desa Lenek Baru, yang ada di wilayah Desa Lenek Lau, yang ada di wilayah Desa Sukarma utamanya, ya, bisa mendapatkan banyak curahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan tentu semuanya itu adalah bagian daripada jalan mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak-bapak Kepala Madrasah selingkungan Yayasan Pondok Pesantren Sagapur Saleh Lenek 2 yang telah hadir, Bapak-bapak para wali santri, ibu-ibu wali santri, hadirin dan hadirat, dan para santri khususnya kelas 3 yang sebentar lagi akan tamat, ya, sebentar lagi akan meninggalkan kami, yang saya hormati dan saya muliakan dan kami selalu doakan. Singkatnya, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahwa pertama saya ingin sampaikan adalah ucapan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah mengamanatkan anak-anaknya untuk kami didik, kami bimbing dan kami bina di madrasah ini. Ya. Karena amanat dan kepercayaan yang ibu bapak berikan di madrasah ini adalah perkara berat, amanat yang sangat berat kami emban selama 3 tahun di madrasah aliyah. Karena kebetulan yang juga satu di antara dewan guru di bawah pimpinan kepala madrasah, ya, Ustadz Samsul Bahari KH SPDI, jadi ikut juga merasakan suka dukanya ada di situ, ya, susah senangnya juga ada di situ, ya, panas bauna tono. Jadi oleh karena itu kadang-kadang ibarat bayi, kalau bapak ibu menyuapinya nasi, memberikannya minum, itu adalah secara lahiriah. Tapi kami di sini juga memberikan suapan, tapi untuk rohaninya, menyuapinya ilmu, menyuapinya air kesejukan. Tapi kadang-kadang ngeno si tanya apina, ngeno si nanda meleta sapin, ya. Ibarat bebea ngeno si tanya apin, nanda mele nganga ya rapat doang bibir. Ya. Tidak jarang juga kadang, ya, begitu kami dengan kasih sayang yang tulus ingin memberikan sesuatu kepadanya, tidak jarang pula kadang-kadang tanpa disadari hati kami dibikin terluka. Kadang hati kami dibikin tersinggung. Kadang-kadang kami merasa sedih, ingin meninggalkan ruangan, tapi gengsi namanya guru dibilang nyelek. Tapi itulah kondisinya, ya. Kondisi zahir batin, terutama kebatinan seorang guru terhadap muridnya, tidak bisa dilukiskan seindah apapun kata-kata itu. Oleh karena itu, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada bapak-bapak, ibu wali santri yang tamat pada hari ini, yang telah menitipkan anaknya 3 tahun yang lalu. Dan alhamdulillah, seperti ini disampaikan tadi, dari 80 sekian yang bisa tamat hanya 69. Memang itulah seleksi alam namanya, ya. Ya. Allah akan memberikan kesuksesan kepada orang-orang yang yakin, ikhlas dan istiqomah. Keberhasilan anak-anak kita yang tamat pada tahun ini tidak lepas daripada kesungguhan 3 orang. Wali murid, murid itu sendiri, kemudian gurunya. Kalau hanya pelungguh yang ikhlas menyerahkan anak-anaknya, tapi anak kita tidak ikhlas belajar, walaupun juga ikhlas gurunya, itu masih ada pantangannya. Ya. Atau gurunya ikhlas, tapi murid tidak siap belajar, orang tuanya juga tidak siap mendukung, juga pasti banyak tantangan. Tapi keberhasilan anak-anak kita yang 69 ini menandakan bahwa pelungguh memang ikhlas menitipkan anak-anaknya di sini. Ya,
ida si jari dengan to anak memang tulus nyerah anak da sekolah, penda si belajar si tamat karena berarti memang tulus belajar di sini sehingga apapun ujian mana SMS SMP DP peduli, ya mana goda tejak merari DP peduli. Bahkan ada anak yang mengeluh, saya disuruh berhenti Pak oleh orang tua saya. Kadang-kadang kita bersedih, begitu anak kuat semangatnya mau belajar, tulus ingin menghadirkan masa depan yang lebih cemerlang di keluarga, di titik itu juga dia diminta mondok BP sekolah. Kadang-kadang ya sebagai pengasuh di sini itu ya sedih di situ. Ya, kasihan juga di situ. Semua perasaan menyatu, ya. Tapi alhamdulillah anak itu sekarang sudah bisa mencapai predikat tamat dan lulus. Itu menandakan bahwa ya ketulusan, keikhlasan dan keyakinan adalah modal utama dalam meraih kesuksesan di berbagai hal. Juga tentunya saya tidak mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu guru madrasah aliyah khususnya yang ada di Gelumpang ini. Karena telah dengan sabar mendidik anak-anak kita di sini. Ya. Tidak jarang kadang-kadang bapak dan ibu guru mencari anak-anak kita di tengah perkampungan gubuk kita ini. Ya. Tidak jarang kadang-kadang bapak ibu guru menjemput anak-anak kita di tempat-tempat luar. Kadang na belanja, kadang na lalu nyampah. Ya, sebagai wujud kasih sayang guru-guru kita, dia keluar mencarinya, keluar menjemputnya. Karena tidak ingin memberikan sebagian dari anak-anaknya tentang ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, kepada bapak dan ibu guru madrasah aliyah khususnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan imbalan yang berlipat-lipat ganda. Insyaallah pengorbanan kalian adalah sesuatu yang tidak ternilai harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang di dalam himne guru itu tadi saya coba ambil bahwa terpujilah wahai engkau ibu bapak guru. Karena memang guru ya, baik dia bapak guru atau ibu guru memang wajar mendapatkan pujian dari murid-muridnya, pujian dari wali muridnya, dan pujian dari masyarakatnya. Karena gurulah yang mampu membimbing dan mengarahkan anak-anak kita ini dari tidak tahu menjadi tahu, dari yang salah menjadi benar. Oleh karena itu, kalian adalah orang-orang yang terpuji. Oleh karena itu, insya Allah apa yang kita lakukan di sini selama mendidik anak-anak kita, memberikan ilmu, bimbingan dan arahan adalah kegiatan-kegiatan yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dalam hadis itu disebutkan bahwa kun aliman au muta'aliman. Jadilah kau orang yang alim. Ya, jadilah kau seorang guru. Ya. Kalau tidak, jadilah kau orang yang suka berguru. Nah, termasuk kalian juga adalah orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai bahwa siapa saja yang menuntut ilmu, Allah jamin cukupkan biayanya itu. Oleh karena itu, leida para wali santri si tamat pijajarin dakane ini, saya ingat dulu waktu pengajian Bapak Tuan Guru ya, Al-Maghfurullah Dato' Desa Kalijaga dulu, ndak tekirang nondara kepengan kan, ya? Ndak tekirang nondek nara kepeng. Nenek wah nolo angga biaya. Nah, artinya bahwa di situ beliau menyematkan semangat dan motivasi kepada kita, jangan karena kita hanya mengandalkan uang yang sudah banyak kita pegang baru kita mau menyekolahkan anak kita. Saya teringat di beberapa minggu yang lewat di TV itu, ya, di TV itu bahkan bisa dilihat di YouTube itu ada seorang anak lulus kedokteran, bebas biaya segalanya.
Apa pegawai Ninana enggak? Ninana menjual urap-urap tokol ngelemak watin. Dia hanya duduk pagi-pagi jual urapan. Ayahnya apa? Ndek na berdua bangket. Ndek na berdua kebun. Enak berdua samping dengan. Enak begoleh bangket dengan. Enak bau jagung dengan. Enak begabah, gabah dengan. Artinya dia hanya buruh kasar. Tapi anaknya bisa mendapatkan gelar dokter. Itu cum laude. Kenapa? Itulah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kepada wali santri yang tamat anaknya saat ini, ya kami titip pesan, jangan cukupkan pelajarannya sampai di sini. Lanjutan, wahya yakin Allah yang akan menanggung segalanya. Termasuk pelungguh yang menyekolahkan dia ditanggung biaya hidupnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengatakan bahwa la taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kau bunuh anak-anakmu karena kamu takut jatuh miskin. Bunuh di sini itu ya. Ndak semate anak ta, ndak ada semate anak dah karena ida takut miskin. Artinya di sini kita tidak hanya membunuh secara biologis, tapi kita coba ambil arti yang lain. Ndak semate, ndak putus pendidikan anak dah gara-gara ida merasa ndak mampu. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang memberi kamu rezeki, mereka rezeki dan kalian juga. Ya sita sekolah mana ndara pepantan nenek oh jamin rezeki. Nah, termasuk kita sih jadi dengan tuana kena sadek doang kita sanggup hidup selamat hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah membunuh masa depan pendidikan anak-anak kita walaupun mungkin kondisi kita ini tidak memungkinkan. Menurut penilaian kita le diri tandek na bau si kunya kolang epe anak tuh. Kebon bangkat marak dengan dek ta bedowe samping kita pe samping dengan ya. Dek taula berkecil hati. Karena semuanya itu hanya Allah yang mengaturnya. Siapa tahu begitu dia masuk kuliah, disitulah Allah membuka pikiran kita untuk mendapatkan jalan mudah memperoleh rezekinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Luwe tukang-tukang laung anak ngajari guru. Banyak orang yang kerjanya hanya bitupak laung anaknya jadi sarjana. Ya. Nah, oleh karena itu kesempatan ini adalah saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu khususnya terutama julu wali santri ya si tamat bijajarin dakane ndak ndek sekolahnya. Ya. Jangan cukupkan pendidikannya sampai di sini. Jadi jangan kita berpikir ya dia bosir punya kolah ngepe. Allah yang sudah mengatur segalanya. Kalau dia sudah mendaftar di situ, Allah akan mentakdirkan bagi dia apa yang dia butuhkan. Kafalallahu rizqahu. Allah yang akan mencukupi apa kebutuhannya. Sanguna lekos, biaya sekolah, segala pasti akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Persoalan dengan cara tanyingga, dengan cara taberotang, atau dengan jalur tangendeng, itu adalah jalan rezeki juga. Ya, jalan rezeki ini arak syarat ngendeng, arak syarat nyingga, arak syarat berotang, memang begitu. Ya. Nah, jadi oleh karena itu pada kesempatan ini terutama bagi wali santri, si tamat bijajarin dakane kami ngendeng leida. Ya, ndak cukupang ya, ndak ada entah tene sekolah nasiri dah. Tak lanjutannya. Ya, supaya ada yang melanjutkan perjuangan kita di kemudian hari. Ya. Dan kalian juga ini ya yang tamat ya, Edok akan meninggalkan saya ini. Bisa dibilang teman memusuhan kuliah kelas dia juga ini. Ya. Ya. Jadi kalian yang tamat tahun ini juga saya pesankan ya. Jadi berusahalah, bercita-citalah untuk menyambung pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ya, jangan kita memutuskan cukup sampai di sini. Ya, bahkan itu saya terkesima dengan cerita salah seorang orang sukses di Soekarma dulu itu.
Ya, saya tidak mau sebut namanya. Ya, enggak ngale Jawa, le masjid dong tua tindo, nulung dengan ngebang, nulung dengan bersihin masjid. Lewat di situ Allah berikan dia makan, lewat itu Allah berikan dia biaya. Bisa juga menjadi sarjana dan sekarang sudah jadi guru negeri. Saya kenal orangnya. Dengar ceritanya sedih, tapi sangat menginspirasi kita, sangat memberikan kita harapan, ya, bahwa sekalipun kita ini tidak ada apa-apa secara kenyataan, tapi kita tidak tahu tabungan kita hanya Allah yang Maha mengetahui. Sering yang sampaikan sama anak-anak kita dulu di desa Kalijaga itu, ya, arak anak asrama Lepanti Asuhan ikan Wanasaba, juga saya tidak mau sebut namanya, ya, ndek tajak ini tentu ini, ya. Arak kanak LPA dari dua nasabah, ayahnya sudah mati, makanya nama jadi anak yatim, hanya punya ibu dan tidak ada peninggalan warisan. Dia hanya punya ibu dan punya seorang kakak perempuan. Munangolo lebalenan dia mau sekolah, mau tidak mau maka dia dititip di PA dulu. Ya, ngenopo na mau mangan, ngenopo na mau sekolah. Hari-harinya dia hanya diolok-olok oleh teman-temannya, tidak terkecuali dengan teman-temannya silekan lenek laut maupun silekan lenek baru. Tapi anak itu tulus, apapun kata temannya dia tidak peduli. Dia selalu menjaga wudhunya, dia selalu mendengar nasihat gurunya. Katanya munara batur nangentut, bau nangantut nopa naniu bangah. Tapi dia tidak membalas. Begitu dia tamat aliyah, dia ikut kemudian seleksi, ya, mahasiswa baru untuk mendapatkan beasiswa. Apa yang terjadi? Begitu pengumuman, dia lulus mendapatkan beasiswa full. Bisa selesai S1 dan itu cum laude. Dia kemudian dikuliahkan oleh pemerintah lagi S2. Sekarang sudah jadi dosen. Sering saya ceritakan sama kalian itu. Sekarang apa yang terjadi? Dia sudah menghajikan ibunya. Dia sudah membalas jasa kakaknya. Nah sekolah doang sepan kulot, selana kulot kakak, nah jadi selana na sekolah. Cocok na pepolok-polok tesi batuk, ta selana dengan Nina, tak kadusi dengan mama. Apalagi lo eri gagah ini. Pakai jas lagi, ya, hampir ya, coba, ya, dia sudah menghajikan ibunya, dia sudah menghajikan kakaknya, sekarang rumahnya sudah bertingkat, ya, istrinya juga seorang pegawai negeri, sudah punya mobil mewah, semuanya disulap berubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena dengan lewat pendidikan itu yang dia jalani dengan tulus ikhlas, ya, dia sedih. Ida deda mandi tipe anak dari panti asuhan, ya, kan belum dititip karena masih mampu memberikan dia makanan, biaya, selana dan sebagainya. Tapi anak itu tidak ada kemampuan sama sekali. Oleh karena itu benar seperti yang difirmankan oleh Allah, hanya dengan ilmu lah bisa mengangkat derajat orang. Lagu kadang-kadang nggak dan lagi aduh, manusia sekolah masih menupadana do. Ya, manusia sarjana masih tidak kegawean. Mungkin dia itu merasa diri punya ilmu, tapi belum berilmu dalam pandangan Allah. Mula-mulana berilmu dalam pandangan Allah, wajib hukum mana angkat derajatnya. Kapan orang itu dikatakan berilmu, dipandang berilmu? Kalau ilmunya itu dia amalkan dan mengamalkannya karena Allah. Nah, oleh karena itu, kita pada jamaah sekalian, khususnya wali santri, ya, wali santri, ya, supaya melanjutkan pendidikan anak-anak kita sampai di sini. Ya, termasuk juga anak-anak kami yang tamat pada tahun ini, silakan melanjutkan pendidikannya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tentunya kami juga berterima kasih kepada anak-anak yang tamat pada tahun ini. Ya, karena tidak sedikit kalian juga melewati gelombang. Tidak sedikit ujian yang kalian bisa patahkan. Ya, apakah itu gelombang masa muda? Marangkat singone masa-masa paling indah, masa-masa apa pasti aja. Ya, masa-masa paling indah adalah masa-masa di sekolah. Ya.
Namun demikian bukan hanya indah tapi banyak suka dukanya. Tidak sedikit, tidak jarang kadang-kadang kami marah. Kadang-kadang silik kami. Karena karakter guru itu beda-beda. Ada yang menampakkan kekecewaannya dengan sikap diam, teduh. Ada kadang guru itu menampakkan rasa emosinya dengan kata-kata. Ada kadang guru yang menampakkan emosinya menasihati dengan tindakan dan sebagainya. Ya. Namun semuanya itu kalian mampu lewati, walaupun dimarahi, walaupun kadang dipukul sedikit-sedikit, tapi tidak membuat kalian mundur dari pendidikan. Sehingga alhamdulillah sekarang kalian bisa mendapatkan predikat lulus. Tentunya oleh karena itu saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian. Oleh karena itu saya berpesan kepada kalian, peganglah selalu nasihat orang tua dan guru. Di mana saja kalian berada, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Bembe tok pada jemaah, kalau sudah meninggalkan kami di sini, karena kami juga tidak mampu menahan kalian. Kalau kami tahan kalian di sini, kalian tidak menjadi orang yang lebih baik. Oleh karena itu, mau tidak mau, hari ini suka maupun tidak suka, sedih atau tidak sedih, terpaksa harus merelakan kepergian kalian. Tapi bukan untuk selamanya. Dalam jangka 5 tahun kembali ke sini membawa ijazah bergelar sarjana. Silakan mari kita berjuang di sini bersama-sama. Karena sudah banyak, karena sudah banyak yang sudah berhasil. Alumni sanawiyah, alumni MI yang di sana, kemudian masuk ke sanawiyah, alumni MTS yang di selatan masuk ke aliyah. Sudah banyak yang berprestasi, baik di bidang pendidikan, jadi tuan guru wah luwe, muna lebih lengan telu, muna lebih lengan dua, luwe ngalin dengan Mekah, karena alhamdulillah sudah banyak yang menerima pendidikan di Mesir maupun di Yaman. Itu semuanya adalah alumni madrasah Belungguh yang ada di sini. Prestasi-prestasi yang ditorehkan oleh madrasah kita dalam bidang kesehatan, banyak yang jadi bidan, banyak yang jadi perawat, yang sudah PN maupun masih sifatnya honorer banyak, dan yang masih mengikuti pendidikan di bidang kesehatan pun juga masih banyak. Bahkan ada yang mengikuti kegiatan program kedokteran, alumni anak kita di sini. Cuma kadang-kadang kita singane hanya lebih marangkun manis tanggalan gunung. Kadang-kadang kita bengak, kita si jauh. Sampai kita melupakan kelebihan apa yang kita miliki. Sebenarnya begitu kita ke sana tidak jauh beda juga dengan kita di sini. Oleh karena itu, alhamdulillah kepada kita semuanya, khususnya anak-anak kami di sini, selalulah pegang, ingat dan laksanakan nasihat orang tua dan guru-guru kita, supaya kalian bisa menjadi orang yang lebih baik, bisa menjadi orang yang sukses di kemudian hari. Banyak lagi bahkan yang jadi guru, banyak sekali yang jadi guru alumni madrasah kita di sini, yang negeri maupun swasta. Ada yang jadi dosen, banyak yang sudah selesai S2, ada yang jadi dosen, ada yang sedang menyelesaikan doktornya. Mudah-mudahan beberapa waktu kemudian kita punya profesor, kan begitu yang kita harapkan. Dalam bidang pemerintahan banyak yang berhasil. Alumni kita di sini banyak yang menjadi RT, banyak menjadi kader, banyak jadi RT, banyak jadi kadus, atasan sekedi, banyak yang jadi kepala desa. Bahkan sampai sekarang masih ada yang menjadi kepala desa. Bukan hanya di sini, tapi kepala desa di luar daerah juga ada. Yang tamat sekolah di sini itu. Nah, jadi banyak sekali prestasi-prestasi yang kita peroleh di madrasah kita ini. Nah, jadi oleh karena itu kepada kita semua, para wali santri dan para santri yang tamat hari ini, tetaplah terus berjuang untuk menambah ilmu pengetahuan kita. Apalagi dalam bidang keagamaan, si jari imam pasti wasuah tamat sanawiyah tene layak dong jadi imam kan. Si jari khatib, si jari tukang azan, yang memakmurkan, yang menghidupkan Masjid Musala sekarang itu
orang-orang yang sudah tamat di MI, MTS, MA sudah itu. Ya. Nah, jadi semuanya itu adalah bagian daripada kesuksesan pendidikan kita yang ada di sini. Nah, oleh karena itu, apalagi dalam bidang ekonomi, ya, alumni-alumni kita banyak yang sukses dalam bidang pembisnis. Bisnis cabai banyak yang sukses, jadi bisnis gabah banyak yang sukses, yang di bisnis bidang usaha bangunan banyak yang sukses. Semuanya itu ya pernah belajar di sini. Makanya kadang saya berpikir, sekiranya semua kita itu menaruh perhatian yang sama, ya, memberikan sumbangsih seadanya untuk membangun madrasah yang dulu pernah kita hisap sarinya. Mungkin seperti apa majunya madrasah yang saat ini sangat membutuhkan uluran tangan kita semua. Coba muntah kita mana atap mako, ya. Kalau kita lihat atapnya di atas ini kelihatan dari jauh bergelombang. Dia seakan-akan bahasa isyarat dia sedang membalik telapak tangannya meminta uluran tangan. Ya. Ya. Dia seakan-akan minta dek kita aku ke. Neda perhatian aku kene wah ruangku bungkuk wah bongkor ku ruang atap ini, ya, artinya itulah bahasa isyarat, ya. Nah, oleh karena itu sekiranya ya semua kita itu ya kemudian kembali dan keberhasilan kita memberikan apa yang kita miliki, insyaallah madrasah-madrasah kita ini menjadi madrasah yang lebih maju di kemudian hari. Nah, perlu kami sampaikan juga sebelum sambutan ini kami akhiri bahwa kita di Yayasan Pondok Pesantren Sagapus Saleh ya sudah membuka asrama. Nanti sore Selasa anak-anak asrama sudah mulai masuk untuk dididik di tempat dan dikasih pelajaran. Ya, sehingga nanti hari Rebo itu akan ada serah terima santri yang mondok di asrama Yayasan Pondok Pesantren Sagapus Saleh yang akan dibimbing dan dibina oleh para asatidz dan bapak-bapak tuan guru yang sudah selesai pendidikannya. Sehingga dengan demikian kita berharap anak-anak kita yang belajar di madrasah-madrasah kita ini bisa menjadi orang yang lebih baik, bisa menjadi orang yang lebih berilmu dan bisa berdaya saing seandainya juga kita adu dengan ya madrasah-madrasah yang ada di tempat lain. Nah, oleh karena itu bagi Bapak Ibu ya yang kebetulan ya anaknya masih ada di sanawiyah atau masih ada di aliyah, kami membuka kesempatan dan pintu seluas-luasnya untuk kita bersama-sama ya memasukkan anak kita di asrama Yayasan Pondok Pesantren Sagapus Saleh. Insyaallah nanti kalau tidak hari Rebo atau hari Kamis nanti akan turun tim dari Kementerian Agama Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur akan turun visitasi melihat realnya di lapangan dan menurunkan izin asramanya. Namun turun izin asrama aja, alhamdulillah aman sudah anak-anak kita belajar di asrama. Nah, oleh karena itu ya diharapkan dengan hadirnya asrama ini ya kita bisa maksimal jaga anak jarintan dek na berdul bebas salo lebale daripada na ngosek-ngosek layar HP na lebale, karena kalau anak di asrama ndak boleh bawa HP, dek na kanggo jauh Honda, belanja na terbatas teluyu sejelo. Cukup wah teluyu sejelo minta serama rona ya. Ya. Belanja terbatas tidak bebas, mana ada sugi dena kanggo belajar lebih dengan ketentuan. Seandainya pengurus itu membuat ketentuan tidak boleh belanja lebih dari 5.000, mana nak mampu belanja 1 siu dena kanggo. Karena di sini kita adalah mengembangkan hidup sederhana. Kaya miskin tak pada apa? Kita mau melatih anak kita belajar hidup ini cukup dan sesuatu yang sedikit. Sehingga keluar dari sini itu dia sudah biasa hidup sederhana. Nah, saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan Bapak, Ibu, saudara sekalian, para wali santri
dapat melanjutkan anak-anak kita di jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan anak-anak kami yang sudah mendaftar kuliah di mana saja silakan belajar yang lebih baik, belajar yang lebih rajin, berusaha sukses lebih cepat dari orang lain. Kalau orang selesai 4 tahun, kalau bisa kita selesai 3,5 tahun, bisa. Ya, 2 tahun D2 ini. Ya, D2 ya, itu yang 2 tahun. Nah, jadi itu saja yang perlu saya sampaikan. Selamat datang kepada Nanda Bapak Tuan Guru Haji Abdul Hanan LC, sudah hadir di tengah-tengah kita. Ya, jadi barangkali sekali lagi mohon maaf sekiranya ada kekeliruan, kehilapan dan kesalahan dalam penyampaian saya ini. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.